Ghuraba, ghuraba, ghuraba. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahi nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfir wa na'udzu billahi min sururi anfusina wa min sayyiati a'malina. May yahdihillahu fala mudhillalah wa may yudlilhu fala hadiyalah. Asyhadu an la ilaha illallah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh. Alhamdulillah, puja syukur kita kehadirat Allah Subhanahu wa Ta'ala, Zat yang menegakkan langit, membentangkan bumi, dan yang mengurusi seluruh makhluk. Zat yang mengutus Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam sebagai pembawa petunjuk dan menjelaskan syariat agama kepada setiap kita. Sehingga segala puji bagi Allah atas limpahan nikmatnya yang senantiasa kita terima. Dan kita bersaksi bahwa Nabi Muhammad SAW adalah utusannya yang paling Allah cinta, sosok yang paling utama di antara seluruh makhluk. Rasulullah dimuliakan dengan Al-Quran yang merupakan mukjizat serta sunnah bagi pembimbing umat manusia. Rahmat dan keselamatan Allah semoga selalu dilimpahkan kepada seluruh nabi dan rasul, kepada keluarga dan para sholihin. Baik ummahati fillah, dalam kesempatan ini kita akan mengkaji kajian kita yang pertama adalah hadis Riyadhus Shalihin, hadis yang pertama. Hadis yang ke-1 di sini diterangkan bahwa segala perbuatan ditentukan niatnya. An Amiril Mukminin Abi Hafsin Umar bin Al-Khattab radhiyallahu anhu qala sami'tu Rasulullah sallallahu alaihi wasallam yaqul innamal a'malu binniyat wa innama likulli imri'in ma nawa faman kanat hijratuhu ila Allah wa rasulih fahijratuhu ilallahi wa rasulih wa man kanat hijratuhu lidunya yusibuha aw imraati yankihuha fahijratuhu ila ma hajara ilaih. Baik ummahati fillah, kita akan mengkaji maraji'ul hadis, referensi hadis yang pertama adalah Sahih Al-Bukhari di awal kitab, juga pada Al-Imam bab maja'an na'al al-amal bin niyatil hasanah, juga pada 5 tempat lain. Kemudian referensi hadisnya bisa dilihat dari Sahih Muslim Al-Imarah bab qaulihi sallallahu alaihi wasallam innamal a'malu binniyah, hadis nomor ke-1907. Selanjutnya kita akan membahas tentang ahamiyatul hadis, pentingnya hadis, urgennya hadis ini. Hadis ini sangat penting karena menjadi orientasi seluruh hukum dalam Islam. Ini bisa dilihat dari pendapat para ulama. Abu Daud berkata, hadis ini setengah dari ajaran Islam karena agama bertumpu pada 2 hal, yaitu sisi lahiriah atau amal perbuatan dan sisi batiniyah atau niat. Imam Ahmad dan Imam Syafi'i berkata, hadis ini mencakup sepertiga ilmu karena perbuatan manusia terkait dengan 3 hal: hati, lisan, dan anggota badan. Sedangkan niat dalam hati merupakan salah satu dari 3 hal tersebut. Mengingat urgensinya, maka banyak ulama yang mengawali berbagai buku dan karangannya dengan hadis ini. Imam Bukhari menempatkan hadis ini di awal kitab Sahihnya. Imam Nawawi menempatkan hadis ini pada urutan pertama dalam 3 bukunya. Yang pertama dalam bukunya Riyadhus Shalihin, yang kedua Al-Azkar, dan yang ketiga adalah Al-Arba'in An-Nawawiyah. Ini dimaksudkan agar pembaca menyadari bahwa pentingnya niat, sehingga ia akan meluruskan niatnya hanya karena Allah, baik ketika menuntut ilmu
ataupun melakukan perbuatan-perbuatan yang lain. Urgensi hadis ini juga dipertegas oleh riwayat Bukhari yang menyebutkan bahwa Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam pernah berkhutbah dengan hadis ini. Begitu juga Umar radhiyallahu anhu. Abu Ubaid berkata, tidak ada hadis yang lebih luas dan padat maknanya dari hadis ini. Selanjutnya kita akan membahas tentang mufradatul hadis, arti kata. Habsin artinya singa. Abu Habs adalah kunyah julukan Umar ibnul Khattab radhiyallahu an. Innama adatul hars untuk membatasi, yakni menempatkan sesuatu yang disebut setelahnya dan menafikan sesuatu yang tidak disebut. Bin niat, niat bentuk jamak dari kata niat. Secara etimologi bermakna kehendak dan secara terminologi bermakna kehendak yang dibarengi dengan perbuatan nyata. Amrin manusia, baik laki-laki maupun wanita. Hijratuhu, hijrah secara etimologi berkata meninggalkan, ya, secara etimologi bermakna meninggalkan dan secara terminologi bermakna meninggalkan negeri kafir ke negeri Islam untuk menghindari hal-hal buruk. Adapun yang dimaksud dengan hijrah dalam hadis ini adalah perpindahan dari kota Mekah dan kota-kota lain ke kota Madinah sebelum Fathu Makkah. Ilallah, demikian keridhaan Allah. Ilallah, demi keridhaan Allah. Fahijratuhu ilallahi wa rasulih. Hijrah tersebut diterima dan akan diberi alasan kebaikan. Lidunya yusibuha, untuk mendapatkan keuntungan duniawi. Sababul wurud, latar belakang hadis ini, Imam At-Tabrani meriwayatkan dalam Al-Mu'jam Al-Kabir dengan sanad yang bisa dipercaya bahwa Ibnu Mas'ud berkata, di antara kami ada seorang laki-laki yang melamar seorang wanita bernama Ummu Qais. Namun wanita itu menolak sehingga ia berhijrah di Madinah. Maka laki-laki tersebut ikut hijrah dan menikahinya. Karena itu kami memberinya julukan Muhajir Ibnu Ummu Qais. Sa'id Ibnu Mansur meriwayatkan dalam kitab sunannya dengan sanad sebagaimana syarat Bukhari dan Muslim bahwa Ibnu Mas'ud berkata, siapa yang hijrahnya untuk mendapatkan kepentingan duniawi, maka pahala yang didapat sebagaimana yang didapati oleh laki-laki yang hijrah ini. Ummu Qais hingga ia dijuluki Muhajir Ummu Qais. Fikul hadis, kandungan hadis ini, yang pertama, kandungan hadis ini berisikan syarat niat. Para ulama sepakat bahwa perbuatan seorang mukmin tidak akan diterima dan tidak akan mendapatkan pahala kecuali jika diiringi dengan niat. Karena niat adalah inti daripada ibadah seperti sholat, haji, puasa, dan niat merupakan rukun. Karenanya ibadah-ibadah tersebut tidak sah kecuali jika diiringi niat. Adapun dalam ibadah yang merupakan sarana dari ibadah inti seperti wudhu dan mandi, ada perbedaan pendapat di kalangan ulama. Mazhab Hanafi menyebutkan bahwa niat merupakan penyempurna untuk mendapatkan pahala. Sedangkan mazhab Syafi'i dan ulama-ulama lain menyebutkan bahwa niat merupakan syarat sah sebuah ibadah. Oleh karena itu, ibadah-ibadah tersebut tidak sah kecuali jika diiringi dengan niat. Yang kedua, kandungan hadis ini mengandung tentang waktu dan tempat niat. Waktu niat adalah di awal ibadah, seperti takbiratul ihram untuk sholat dan ihram untuk haji. Sedangkan puasa maka diperbolehkan sebelumnya karena untuk mengetahui masuknya waktu subuh secara tepat. Niat bertempat di hati. Jadi jika tidak diisyaratkan untuk diucapkan, namun demikian boleh saja diucapkan untuk membantu konsentrasi hati. Juga disyaratkan menentukan secara tepat ibadah yang hendak dilakukan. Jadi tidak cukup hanya dengan berniat untuk melakukan sholat secara umum, namun harus ditentukan sholat zuhur atau asar atau yang lain. Kemudian kandungan hadis ini yang ketiga adalah keharusan hijrah. Hijrah dari negeri kafir ke negeri Islam adalah wajib bagi seorang muslim. Jika ia tidak bisa melakukan ajaran Islam dengan terang-terangan,
Hukum ini berlaku secara umum dan tidak dibatasi oleh waktu tertentu. Sedangkan hadis yang mengatakan tidak ada hijrah setelah Fathu Makkah, penaklukan kota Mekah, maka maksudnya adalah tidak ada hijrah dari Mekah setelah peristiwa Fathu Makkah, karena Makkah sudah menjadi negeri Islam. Kata hijrah juga dipergunakan untuk hal-hal yang dilarang Allah Subhanahu wa Ta'ala. Orang yang menjauhi hal-hal yang dilarang Allah disebut muhajir. Begitu juga dengan seorang muslim yang tidak mau menegur saudaranya sesama muslim selama 3 hari. Begitu juga dengan seorang wanita yang tidak mau berhubungan badan dengan suaminya. Seorang muslim kadang-kadang diharuskan untuk menjauhi saudaranya yang berbuat maksiat. Ia juga diperbolehkan menjauhi istrinya yang tidak taat kepadanya, sebagai pelajaran bagi sang istri. Kandungan hadis ini yang keempat adalah orang yang berniat melakukan kebaikan, namun karena satu atau lain hal, misalnya sakit parah ataupun meninggal dunia, sehingga ia tidak bisa melaksanakannya, maka ia tetap akan mendapatkan pahala. Amal ibadah tidak akan sah kecuali diiringi dengan niat, karena niat tanpa amal diberi pahala, sementara amal tanpa niat adalah sia-sia. Perumpamaan niat bagi amal ibarat ruh bagi jasad. Jasad tidak akan berfungsi jika tanpa ruh, dan ruh tidak akan tampak jika terpisah dari jasad. Kandungan hadis yang kelima adalah hadis ini mendorong kita untuk ikhlas dalam segala perbuatan dan ibadah agar mendapatkan pahala di akhirat serta kemudahan dan kebahagiaan di dunia. Yang keenam, kandungan hadis ini adalah semua perbuatan baik dan bermanfaat jika diiringi niat yang ikhlas dan hanya mencari keridhaan Allah, maka perbuatan tersebut adalah ibadah. Alhamdulillah, ummahati fillah, kita sudah kajian hadis yang pertama, yaitu niat ya. Segala sesuatu perbuatan tergantung dengan niatnya. Apabila niat kita ikhlas, maka kita akan mendapatkan keridhaan Allah, akan mendapatkan pahala dari Allah Subhanahu wa Ta'ala. Karena memang benar ya, amal perbuatan ya, segala banyak amal perbuatan kita ketika tidak diniatkan karena Allah, maka itu tidak akan menjadi amal, tidak akan menjadi nilai di hadapan Allah Subhanahu wa Ta'ala. Maka mari kita kembali membersihkan hati-hati kita ya ummahati fillah. Jangan sampai kita lebih sering mendominasi untuk memperbaiki fisik kita, sementara niat hati kita kurang untuk memberikan biayanya. Kalau untuk memberikan biaya kepada fisik, terkadang kita pergi ke salon, kita pergi belanja untuk menyenangkan ya, agar fisik kita bahagia, sementara untuk hati kita kurang untuk memberikan yang terbaik. Padahal segala sesuatu itu akan dilihat dari cerminan hati, akan terlihat dari dalam hati kita, bagaimana niat-niat kebersihan hati kita. Di sini ummahati fillah kembali ana mengajak kita semua, mengajak diri ana agar kita kembali membersihkan hati, kembali membersihkan jiwa kita, kembali membersihkan fisik kita juga. Namun ingat, yang utama itu adalah hati yang harus kita bersihkan dengan niat-niat tulus kita karena Allah Subhanahu wa Ta'ala. Kalau kita lihat saat ini sudah mulai banyak ya, sangat tergantung dengan materialistis. Semuanya bisa dinilai daripada fisik, penampilan. Untuk harga bedak saja, perawatan saja, kita lihat betapa besar biayanya. Namun bagaimana, apakah kita sudah mengeluarkan biaya besar untuk pembersihan hati kita? Apakah kita sudah memberikan target-target ibadah kita, target-target infak kita? Jangan sampai biaya untuk fisik, untuk wajah, untuk kesenangan dunia begitu lebih besarnya dibanding biaya untuk kita selalu merawat hati kita, agar kita bisa dekat kepada Allah, agar kita bisa selalu mensucikan jiwa kita, membersihkan niat-niat kita, yang semuanya, segala perbuatan yang kita niatkan karena Allah akan bernilai. Amin, amin ya rabbal alamin. Baik ahwati fillah, mungkin sampai di sini saja dulu kajian hadis kita, yaitu hadis pertama. Insya Allah pekan depan akan kita lanjutkan dengan hadis yang kedua. Wallahu a'lam bishawab. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.